Well, rise and shine everybody, selamat datang kembali di channel Edian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal review materi di buku mata silabus grade 7 semester 2 ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. A solid consists of a cylinder and a cuboid. Jadi suatu bangun ini dibentuk oleh tabung dan balok ya. Jadi tentukanlah volume dari bangun solid ini ya. Jadi ini mau hitung volume dari solid ini, volume dari bangun ini, berarti itu rumusnya adalah volume tabung ditambah dengan volume balok ya. Jadi volume tabungnya itu VR kuadrat kali T, tambah volume baloknya itu PLT ya. Berarti VR kuadrat kali T itu 22/7 kali radiusnya itu 7 kali 7 kali tingginya itu adalah 10 ya. Ditambah dengan panjangnya itu 20 kali 12 kali 15 ya tingginya ya. Jadi 22/7 sama 7 ini bisa dicoret. 22 kali 7 itu 154 kali 10 tuh 1540 ya. Ditambah ini kali semua dapatnya 3600. Hasilnya yaitu 5140 cm pangkat 3 ya. Ini pangkat 3 karena satuan dari volume. Nah yang poin B itu ditanya the total surface area of the solid. Jadi ditanya luas permukaan dari bangun ini ya. Jadi luas permukaan dari bangun ini yang dimaksud luas permukaan adalah bagian-bagian yang dapat disentuh ya. Jadi ini bagian tabung ini, bagian alasnya ini tertutup nih, berdempet sama bangun balok. Jadi mau cari luas permukaan tabung ini, jadi luas permukaan tabung tanpa alas ya. Jadinya VR, buka kurung, R tambah 2T. Tambah dengan, nah volume balok ini, luas permukaan balok ini berarti 2 kali P kali L tambah P kali T tambah lebar kali tinggi ya, lebarnya 12 kali tingginya ini. Nah dikurang dengan VR kuadrat. Nah kenapa dikurang dengan VR kuadrat? Karena ini luas permukaan balok ini bagian atasnya ini ditutup oleh lingkaran yang berasal dari alas tabung ya. Ini kita langsung masukin angkanya. Jadi V-nya ini 22/7 kali R-nya 7. Buka kurung, ini radiusnya 7 tambah 2 kali tingginya 10 ditambah dengan 2 buka kurung panjangnya ini 20 kali 12 tambah PT berarti panjangnya 20 tingginya ini 15 ditambah dengan lebar kali tinggi, lebarnya ini 12 tingginya itu 15 ya, tutup kurung dikurang dari 22/7 kali radiusnya ini 7 ya, 7 kali 7. Jadi hasilnya ini adalah nih coret, jadi 22 kali 27 tambah dengan ini 2 kali 20 kali 12 berarti 240 tambah 20 kali 15 berarti 300 tambah 12 kali 15 berarti 180 ya. Dikurang dengan ini 7 sama 7 coret 22 kali 7 berarti 154. Nah ini tinggal hitung aja ya, 594 tambah ini tinggal tambahkan semua dapat 720 kali 2 ini dapatnya 1440 ya, dikurang dengan 154. Jadi hasil akhirnya ini adalah 1880 cm pangkat 2 ya. Oke, next contoh soal yang berikutnya nih. Find the value of S. Nah, untuk mencari S-nya ini kita perlu tahu dulu ya sifat sudut ini ya. Dari sudut X tambah 2S tambah S ini sudutnya ini adalah sudut pelurus ya. Nah ini namanya sudut pelurus. Jadi X tambah 2S tambah S ini adalah 180 derajat. Itu syarat sudut pelurus ya. Jadi ini tinggal jumlahkan saja. X tambah 2S tambah S berarti 4S itu sama dengan 180 derajat. Berarti S-nya itu 180 bagi 4 dapat 45 derajat ya. Oke. Next, lanjut ke nomor 3. Semoga sampai nomor 2 masih paham ya. Nah, yang nomor 3 ini namanya segi 5 ya, karena ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Jadi kalau ada 5 sisi, ini segi N beraturan, ini rumusnya adalah N kurang 2 kali 180 derajat ya.
Jadi kalau segi 5 itu namanya pentagon ya. Jadi kalau misalnya segi 6 heksagon nih berarti N-nya ganti jadi 6. Jadi tinggal jumlahkan semua 100 derajat tambah 120 tambah 3S 4S tambah X sama dengan 5 kurang 2 kali 180 derajat. Jadi X tambah 3S tambah 4S berarti ini dapatnya 8S ya. Ini 5 kurang 2 berarti 3 kali 180 derajat dapatnya ini 540 dikurang 100 dikurang sama 120 karena dari sisi kiri pindah ke sisi kanan jadi tandanya harus diubah. Jadi 8x sama dengan 540 kurang 100 berarti 440 kurang 120 berarti 320 ya. Jadi dari sini dapat x-nya itu adalah 320 bagi 8x. 320 bagi 8 yaitu dapatnya 40 ya x-nya ya. Oke, nomor keempat. Nah, nomor keempat nih yang perlu kita ketahui bahwasanya ini sudut yang 60 tambah 2S ini ya. Sama sudut yang saya tanda ini, sudut AEF ini. Nah, ini sama-sama hadap ke bawah. Ini sama-sama hadap ke bawah ya. Nah, yang ini namanya sifat dari sudut sehadap. Nah, kalau sifat dari sudut sehadap, ini saya gambar ulang ya. Ini 3X. Ini 3X. Nah, yang namanya sudut sehadap berarti ini sudut CF ini, CFO saya anggap ya. CFO ini 60 tambah 2S. Ini sudut AF juga harus sama, 60 tambah 2S karena sudut sehadap. 60 tambah 2X. Nah, kalau kita udah buat seperti ini udah gampang dilihat ya. Jadi 3X ini 3S tambah dengan 60 tambah 2S ini membentuk suatu sudut pelurus ya. Jadi kalau sudut pelurus ini harus 180 derajat. Otomatis 3S tambah 60 tambah 2S itu sama dengan 180 ya. Jadi 2S tambah 3S itu 5S. Jadi 60-nya pindah ke ruas di sebelahnya itu berarti tinggal dikurang aja ya. 180 kurang 60 berarti 120. Lalu dibagi 5 hasilnya itu adalah 24 ya. Nah, yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 bentuk ini agak ribet sedikit ya. The pie chart shows the favorite subject of 180 students. Jadi, diagram lingkaran ini menunjukkan mata pelajaran yang favorit dari 180 murid. Yang pertanyaan A itu tentukanlah jumlah murid yang memilih musik ya. Nah, ini yang memilih musik ini ada 120 derajat. Ini besarnya ini ya. Yang sains ini 100 derajat nih. Jadi yang musik ini 120 derajat dibagi dengan 360 derajat ya. Lalu dikali sama jumlah murid totalnya ini 180 orang ya. Berarti 120 bagi 360 kali 180 hasilnya itu adalah 60 students ya. Nah yang bagian B ini, express the number of students who pick science as percentage of the total number of students. Jadi yang science ini ada 100 derajat per 360 derajat dikali dengan jumlah siswa 180 murid ya. Jadi ini setelah dikali dapat 50 murid. Jadi 50 per 180 murid kali 100% dapatnya 27,78% ya. Nah ini bisa pakai langsung cara cepat ya. Langsung saja 100 derajat dari sains ya 100 derajat per 360 derajat langsung saja dikali 100%, hasilnya pasti akan sama 27,78% ya. Ini dibulatkan ke 2 desimal ya. Nah yang poin C ini, jika A banding B itu sama dengan 4 banding 3, tentukanlah jumlah murid yang memilih mate. Jadi A banding B ini 4 banding 3 ya. Nah kita misalkan aja nih A nya nih 4S, B nya ini adalah 3S. Jadi kita tinggal jumlahkan semuanya nih dapat 360 derajat ya. 120 tambah 100 tambah 4S tambah 3S hasilnya itu adalah 360 derajat. Jadi 4S tambah 3S itu 7S. Ini 360 dikurang 120 dikurang lagi 100 ya. Jadi hasilnya itu adalah 140. Berarti S-nya ini tinggal dibagi ya. 140 bagi 7 berarti dapatnya 20. Nah setelah dapat 20 ingat. Pindahkan kembali ke tadi permisalan nih A-nya kan 4S sama B-nya ini kan 3S. Jadi A-nya ini berarti 4 kali 20 sama 80 ya.
Nah, kalau udah dapat derajatnya dari mate, berarti ini Mac-nya ini udah bisa dicari nih jumlah muridnya nih. Berarti 80 derajat Mac-nya ini per total 360 derajat kali 180 murid. Jadi ini dihitung-hitung dapatnya 40 ya. 40 murid yang memilih mate. Oke, next soal nomor 6. The interior angles of pentagon. Nah, pentagon ini artinya 5 sisi ya. Berarti 1, 2, 3, 4, ada 5 nih. 5 sudut. Jadi tentukanlah nilai S-nya berapa. Nah, seperti contoh yang di sebelumnya tadi, yang nomor 3, ini rumusnya tetap sama ya. N kurang 2 kali 180 derajat ya. Tinggal gantikan N-nya dengan banyak sisinya berapa. Nah, kalau di sini ini pentagon sama ya. 5 sisi. Jadi ini jumlahkan semuanya nih. 25 tambah X tambah 50 tambah 2X tambah 45 tambah 3X tambah 20 tambah S tambah 40 tambah 2S nih hasilnya nih 5 kurang 2 kali 180 derajat ya. Jadi ini semua dijumlahkan 25 tambah 50 itu 75 tambah 45 berarti 115. Oh ini tadi 25 ya. 25 tambah 50 75 tambah 45 ini 120 ya. Tambah 20 140 tambah 40 ini 180 ya. Terus S-nya dijumlahkan ini dapat 9X. Nah ini 3 kali 180 berarti dapatnya 540 ya. Jadi dikurang sama 180 dapatnya 360, tinggal bagi 9 dapatnya 40. Nah yang poin B ini the biggest interior angle. Nah kalau mau cari the biggest interior angle itu mau cari sudut interior yang terbesar. Kalau mau cari sudut interior terbesar, ini kita masukin nilai S-nya ke sudut masing-masing ini. Jadi S-nya 40 masukin, 25 tambah 40, 65. 50 tambah 2 kali 40 berarti 80 tambah 50 berarti 130 derajat. Nah setelah itu nih 45 tambah 3 kali 40 berarti 120 tambah 45, 165 ya. Ini 20 tambah 40 berarti 60. Terus ini 40 tambah 2 kali 40 berarti 80 tambah 40 berarti 120 ya. Nah jadi the biggest interior angle-nya tuh ada di yang ini ya 165 ya, sudut interior terbesar. Nah yang poin C ini ditanya ini sudut eksterior yang terbesar. Nah ini lawan kata ya. Kalau kita mau cari sudut eksterior yang terbesar berarti kita mau cari sudut interior yang terkecil dulu. Jadi dari sini dari poin B ini sudut interior terkecil ada di 60 derajat. Nah setelah kita udah dapat sudut interior terkecilnya 60 derajat, kita kurangi 360 derajat dengan 60 derajat ini supaya mendapat sudut eksterior yang terbesar. Jadinya hasilnya itu adalah 300 derajat merupakan sudut eksterior yang terbesar ya. Oke. Next nomor 7. Mudah-mudahan sampai nomor 6 masih paham ya. Oke, yang nomor 7 ini pada pukul 7.30 sebuah mobil meninggalkan kota A menuju kota B dengan kecepatan 60 km per jam ya. Terus dia tiba di kota B pukul 9.30. Jadi ini waktunya pertama-tama kita kurang dulu. Jadi 9.30 kurang 7.30 berarti ini 2 jam ya. Jadi waktunya itu adalah 2 jam. Kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Nah dari sini kita udah bisa tentukan distance-nya ya. Jadi S ini jarak ya. Jarak itu distance ya. Sama dengan V kali T. V-nya itu adalah 60 dikali dengan T-nya itu 2 jam ya. Berarti 60 kali 2 berarti 120 km. Nah setelah itu kita next ke kalimat berikutnya. Ketika dia mau balik perjalanan dari B ke A nih. Ini B-nya dia berangkat pukul 12.20. Dan tiba di kota A pukul 14.50. Nah ini kita perlu kurangi dulu nih waktunya ini. Berarti waktunya ini tinggal 14.50 tiba ya, dikurang dengan 12.20 ya. Jadi hasilnya ini adalah ini 2 jam 30 menit ya. Nah, ini 30 menit ubah ke jam. Berarti 30 per 60 itu adalah setengah ya. Setengah itu 0,5. Berarti 2 tambah 0,5 itu 2,5 jam ya. Ini 2,5 hour. Ini T-nya ya. Nah, jadi dari sini kita udah dapat nilai T-nya ini 2,5. Jadi S-nya ini dapatnya dari 120 ya. 120 dibagi dengan 2,5 hasilnya itu adalah 48 km per jam. Oke, next nomor
8. Nah, soal nomor 8 ini adalah, ini diketahui nih 280 derajat nih sudut refleks ya. Jadi kalau ini dikasih tahu 280 derajat, dia mau cari S ya. Berarti kita mau tentukan dulu nih sudut BED-nya ini, sudut lancipnya nih. Ini BED ya, ini E-nya diterbalik ya, ini E-nya harusnya di sini. Ini saya ganti dulu. Ini E. Jadi ini sudut refleksnya ini 280 derajat. Ini kita bisa cari BED-nya dulu nih supaya dapat S-nya nih. Berarti BED-nya itu adalah 360 derajat kurang 280 derajat ya. Nah, dapatnya ini adalah 80 derajat ya. Nah, setelah kita udah dapat 80 derajat, BED-nya ini 80 derajat, kita bisa cari yang sudut dua belahan ini ya. Berarti kita pertama-tama kita buat dulu nih. Ini tadi yang di atas ini kan 35 derajat ya. Ini 35 derajat. Nah, belahan ini yang membagi dua sudut ini berarti 35 ya. Ini 35. Nah, tadi totalnya nih udah dikasih tahu nih 80 derajat ya. Dari hasil pengurangan sebelumnya nih. Nah, ini 80 derajat ya. Oke. Berarti ini mau cari sudut BEF yang ini, yang kecil ini, berarti tinggal 80 kurang 35 ya. Nah, 80 kurang 35 yaitu dapatnya 45 derajat. Ini 45 derajat. Nah, ini kan sudut X. Nah, sudut X sama ini 45 kan dia bentuk Z dalam berseberangan. Otomatis S-nya juga 45 derajat ya. Oke, berarti udah beres ya, dapat S-nya nih. Nih, dapatnya 45 derajat ya, BEF. Oke, next nomor 9. Nah, nomor 9 ini gampang saja ya. Nomor 9 ini satu putaran, berarti ini 360 derajat ketika dijumlahkan semuanya nih. Berarti X tambah 60 tambah 3S tambah S tambah 80 itu adalah 360 derajat ditambah semua. Jadi ini 60 tambah 80, 140. X tambah 3S tambah S berarti 5S. Sama dengan 360 derajat. Nah, ini 140 tinggal pindahkan ke sisi sebelahnya ya. Jadi dikurang dapatnya 220. Setelah itu dapat S-nya itu adalah 44 derajat ya. Oke, next ke soal nomor 10. Nah, ini juga sama nih sifat sudut. Nah, yang nomor 10 ini kalau ada bentuk seperti C atau U nih, ini namanya dalam sepihak ya. Berbeda dengan sebelumnya itu bentuk Z itu dalam berseberangan ya. Kalau dalam berseberangan itu kedua sudutnya pasti sama besar. Sementara kalau dalam sepihak, berarti ini kedua sudut dijumlahkan harus menghasilkan 180 derajat ya. Jadi ini 45 tambah X tambah 30 tambah 2S hasilnya harus menghasilkan 180 derajat ya. Jadi ini 45 tambah 30 ini dapat 75, S tambah 2S 3S, ini 180 terus kembali. Ini 75 tinggal pindahkan. Jadi 180 kurang 75 berarti dapatnya 105. Tinggal bagi 3 dapatnya 35 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.